Yang penting juga nih, ini yang saat ini sedang dihadapi oleh kawan-kawan kita, kenaikan kelasnya bagaimana. Nah ini hanya ini satu-satunya yang memutuskan, yang menentukan ketidaknaikan kelas kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru, sahabat cara muda, dan pelajar sekalian. Kita berjumpa lagi di channel Cara Mudah ini. Khusus pada edisi ini kita akan bahas tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Ini terkait dengan nanti kita menentukan kelulusannya seperti apa, kemudian kenaikan kelas. Kalau kelulusan mungkin sudah tidak ada masalah karena ini sudah dijalani. Yang lagi ramai dibahas ini bagaimana untuk kenaikan kelas di SD, SMP, SMA dan sederajat ya. Nah, kita lihat dahulu acuannya. Acuannya adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 ya, tentang pelaksanaan kebijakan. Di sini ditujukan untuk gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Nah, artinya sekolah-sekolah kita juga mengacu kepada aturan ini, baik yang di Dinas Pendidikan maupun di Kementerian Agama, tidak ada perbedaan ya. Nah, kita lihat isinya. Ini ya tentang ujian nasional sudah kemarin dinyatakan dihapus. Proses belajar dijelaskan di sini, nampak jelas di sini bahwa belajar dari rumah yang menggunakan daring. Kemudian belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kebijakan tertentu antara lain mengenai pandemi. Jadi tidak harus belajar itu mengejar ketuntasan kurikulum. Nanti kita juga akan lihat bagaimana aturan-aturan yang mengatur tentang ujian dan penilaiannya di sini juga sangat jelas, sehingga Bapak Ibu guru harusnya ketika memberikan pembelajaran ujian itu tidak mengacu kepada ketuntasan kurikulum. Kemudian aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses fasilitas belajar di rumah. Jadi tidak boleh disamaratakan karena memang anak-anak kita ini fasilitas di rumahnya beda-beda. Ada yang mempunyai akses internet baik, ada yang tidak, ada yang pekerjaan orang beda-beda. Sehingga nantinya pembelajaran yang di rumah, pengambilan nilai itu tidak bisa dijadikan acuan untuk pertimbangan kenaikan kelas dan lain sebagainya. Di sini nanti dijelaskan. Kemudian untuk ujian sekolah sendiri, ya ujian sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Ini ya, yang ujian sekolah, kenaikan sekolah berarti yang kelas 6, kelas 9, kelas 12 ya. Ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan ya. Kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini ya. Surat edaran ini tanggal berapa nanti bagian akhir ada ya. Kemudian ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, artinya nilai raport dan prestasi yang diperoleh sebelumnya saja, penugasan tes daring atau bentuk asesmen jarak jauh. Ini jika memang seluruh siswa itu dapat mengakses. Tapi jika kemungkinannya itu tidak bisa semua mengakses, maka tidak bisa dijadikan acuan. Kemudian ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna. Sekali lagi ini ujian aktivitas belajar yang bermakna. Di sini digarisbawahi bahwa tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh, karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Fasilitas belajar kita di rumah itu berbeda-beda. Berbeda kalau kita di sekolah. Di sekolah itu ada standar-standar waktu belajar, suasana belajarnya bisa dikondisikan. Nah, kemudian di sini di poin D, sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakan nilai ujian sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Ini mengenai kelulusan nanti kenaikan kelas beda lagi ya. Bagi sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut. Kelulusan sekolah dasar untuk SD sederajat artinya MI ataupun paket A ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir, kelas 4, 5, dan 6 ya, semester gasalnya ya. Kelas 4 ini semester 1, 2, semester 1, 2, kelas 6 semester 1 dan 2, serta kelas 6 nya ini semester 1 saja. Kalau nilai semester 6 nya ada, dapat digunakan sebagai tambahan karena tidak semuanya sudah melaksanakannya.
kelulusan sekolah menengah pertama untuk SMP sederajat, maksudnya SMP, MTS atau B, dan sekolah menengah atas SMA, Aliyah, SMK, C ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir, nilai semester genap, kelas 9 dan kelas 12-nya ya. Dapat digunakan sebagai tambahan kelulusan kalau memang sudah melaksanakan. Dan kelulusan sekolah menengah kejuruan SMK sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapot, praktek kerja lapangannya ya, kemudian portofolio dan nilai praktek selama 5 semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan hanya sebagai tambahan nilai. Nah ini yang penting juga nih, ini yang saat ini sedang dihadapi oleh kawan-kawan kita. Kenaikan kelasnya bagaimana? Nah ini acuannya harus mengacu kepada ini. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan. Jadi bagi yang akan melaksanakan ujian semester, maka harus dilakukan secara daring. Bagaimana kalau tidak memungkinkan? Ya jangan dilaksanakan ya. Kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya edaran ya boleh, bukan siswa. Kalau sebelum ada edaran ini itu boleh dipakai nilainya. Kemudian ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai rapot dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Jadi prestasi yang diperoleh sebelumnya. Bagaimana kalau umpamanya sebelumnya itu nilainya rendah? Apakah itu yang jadi patokan atau grafik perkembangannya? Itu juga bagian dari yang harus didapatkan. Kemudian penugasan, tes daring, dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya jika semua siswa menjalankan itu. Jika hanya sebagian saja maka tidak boleh, karena nanti akan menjadi kerugian bagi siswa yang tidak mengikuti proses pendidikan karena terkendala fasilitas. Kalau memang guru yakin bahwa semua bisa, maka harus dilakukan tagihan, dihubungi, didengarkan kendala-kendalanya. Tidak bisa, oh ini dia kuliah tidak mengumpul tugas sehingga kita menolak, oh tidak bisa seperti itu ya. Nah, maka kalau memang tidak semuanya tidak bisa terkumpul nilainya, jangan dipakai. Itu akan menjadi polemik di tengah masa kita pandemi COVID-19 ini. Kemudian untuk ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna. Sekali lagi di sini dijelaskan, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Kenapa? Karena pada masa kita sudah diliburkan ini dengan cara tes daring, pembelajaran jarak jauh tadi, tidak semua siswa bisa mengakses, sehingga kalau diukur untuk ketuntasan kurikulumnya itu tidak mungkin. Lalu muncul pertanyaan, apakah memungkinkan anak di tahun ini tidak naik kelas? Atau tahun ini naik kelas semuanya? Bagaimana? Maka kebijakan itu kita lihat di kurikulum sekolahnya. Kurikulum sekolah hanya satu yang menjadi acuan utama. Sebagai contoh seperti ini. Nah ini, di setiap sekolah tentunya sudah punya KTS ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan masing-masing sekolah. Ini saya ambil contoh di salah satu sekolah negeri di MTS Negeri 2 Jakarta Utara. Kenaikan kelas. Telah menempuh mata pelajaran pada semester ganjil maupun genap. Ini aman ini ya, nilai ini pasti aman. Nilai pengembangan dirinya cukup, ini bisa dikondisikan. Nilai kelompok nilai kelompok mata pelajaran agama, pakaian serta sikap perilaku minimal baik. Nah ini bisa menjadi pertimbangan bagaimana perilaku anak tersebut, sikap anak tersebut sebelum masa pandemi. Nah ini kalau memang pada saat masa pandemi ini sulit dikontrol, sulit diidentifikasi karena kita terkendala oleh fasilitas. Nah, ini bisa menjadi bahan rapat. Ini bisa menjadi bahan rapat. Bagaimana sikap perilakunya? Apakah baik anak tersebut? Dilihat dari semester 1-nya sampai masuk awal-awal semester 2-nya. Dilihat di situ. Kemudian pertimbangan prestasi akademik dan akademik melalui rapat dewan jelasnya. Jadi
Jadi sekali lagi tentunya semua berdasarkan rapat dewan guru. Rapatnya pun tidak boleh kumpul, tapi kita menggunakan fasilitas apa namanya Zoom, Hangout dan lain sebagainya. Nah ini siswa dinyatakan harus mengulang kelas ini contoh di salah satu sekolah ya, ini aturan mereka ya, memperoleh nilai kurang dari kategori baik pada kelompok mata pelajaran agama. Ini tadi ya yang agama dan PKN tadi, nilainya nggak baik ya, guru agamanya memutuskan ya, kategorinya dia misalkan tidak baik, misalkan kurang gitu ya. Kalau cukup itu baik, kategorinya cukup ya. Cukup itu masuk kategori baik. Yang tidak baik. Kemudian jika peserta didik tidak menuntaskan KD lebih dari mata 3 mata ini tidak bisa jadikan acuan ya, tidak bisa jadikan acuan untuk di semester 2, tapi kita tidak bisa lihat nilai di semester 1-nya, nilai di semester 1, karena nilai semester 1 itu masih dipertimbangkan. Kategori tidak tuntas itu nilai semester 1 ditambah nilai semester 2 dibagi 2 itu mencapai kriteria ketuntasan minimal atau tidak. Bisa jadi di semester 1-nya tidak tuntas, tapi semester 2-nya dia nilainya tuntas, kemudian dijumlahkan. Setelah dibagi 2, bagian itu termasuk yang tidak tuntas. Tapi ada yang menentukan, yang sangat menentukan di sekolah ini adalah siswa yang ketidakhadirannya tanpa keterangan lebih dari 24 hari. Nah ini dihitung sebelum masa pandemi. Kalau dia sudah lebih dari 24, maka sekolah ini bisa memutuskan dia tidak naik kelas. Hanya ini satu-satunya yang memutuskan, yang menentukan ketidaknaikan kelas. Kalau nilai sikap saya kira ini bisa ditolerir ya, bisa ditolerir untuk perubahannya ya. Tapi kalau ketidakhadiran ini sangat mencolok dan bisa dilihat oleh siswa lain ya, siswa lain. Jadi di sekolah ini dia menentukan fokus utamanya adalah ketidakhadiran alfanya, alfa yang lebih dari 24 hari itu fatal ya, fatal jika terjadi sebelum pandemi. Tapi kalau yang lebih dari itu artinya tidak sampai hari ini, maka sekolah dengan bijak harus tetap menaikkan, tentunya dengan beberapa catatan untuk perbaikan perilaku. Karena kalau perilaku itu sifatnya kan mungkin anak-anak itu masa-masa lagi bisa dibentuk. Tapi kalau ketidakhadiran ini yang sudah tentunya ada bukti pemanggilan dan lain sebagainya tidak bisa, karena itu nampak tidak pernah sekolah selama semester 1, semester 2 juga tidak sekolah kok tiba-tiba naik. Nah itu akan menjadi presiden buruk bagi adik-adik kelasnya dan citra sekolah di masyarakat. Nah, mungkin inilah yang dapat kita diskusikan pada kesempatan ini. Jika ada hal yang lain silahkan kita diskusikan melalui komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam cara muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.